jomblo ya, saya tetap martabat ya. Oke. Dengar-dengar gini, dengar info terus buka-buka medsos kamu tuh katanya sering-sering ini ya, sering diputusin sama cewek gara-gara dukung Juve. Oh iya, sering. Jadi ada suatu momen harus pilih pacar atau bola, ya kan? Ya. Saya pilih bola. Pilih bola saya beneran. Terus besoknya diputusin. Diam gitu aja. Jadi ya udah dia mundur gitu kan. Dia mundur lagi gitu aja. Bahkan nih ya sebenarnya saya ketika gagal merit tahun ini, ya kan saya kan gagal merit nih tahun ini. Yang di kepala saya tuh, ya saya ya kepikiran yang di pikiran saya tuh nggak nyampaikan ke orang tua dulu. Terus? Tapi yang di kepala saya, Juve Inter nih kapan? Kapan bisa main? Serius, saya ikut di kepala saya nggak mikirin pernikahan. Serius. Lu kan mikirin pernikahan, lu jangan di kepala lu cuma Juve lawan Inter. Juve Inter pada saat itu, aduh ini kapan main? Pakai penonton atau tidak? Serius. Gue kan pikiran apa itu orang ntar dulu deh, gue pikirin Juve Inter dulu deh kapan nih main gitu. Ya Allah ya Rob. Gila, Selesai Juve lu gagal nikah cuma gara-gara mikirin Inter lawan Juve. Iya, gue nggak pikirin dapetnya Juve kapan. Om Ari, Bob nyanyi, oi. Aduh Om, nanti kita semule banget. Oke. Dari era perkuliahan, Kenapa? Terus? Dari era perkuliahan ya dulu ya, dari era kuliah gitu kan, Bob, lu nggak malam mingguan? Enggak, gue di rumah aja nonton gitu kan, karena hobi nonton bola, jadi kawan kosan ya memang hobi nonton bola gitu kan. Oh gitu, oke. Jadi pacaran pun pada saat itu ya karena di challenge aja sama teman. Bob, lu nggak pacaran gitu kan? Itu di challenge lah gitu kan. Lu kalau dapet cewek ya sebenarnya sih akhirnya dapat aja gitu, gampang aja sih sebenarnya gitu. Karena tertolong wajah lah. Wajah. Ya kan saya sadar, saya tidak jelek-jelek amat gitu. Iya sih. Nggak jelek amat sih ya, tapi set boy ambiar juga cinta saya. Ya sih kalau gue sih nggak masuk akal juga sih tuh, gagal nikah cuma mikirin pertandingan Inter dan Juve apakah pakai penonton atau tidak, cuma ngurutin gitu. Iya, jadi kan saya jujur ya Om, lebih mikirin Pak, itu kan udah batal kita nih ke jenjang pertunangan itu udah batal. Buat saya itu ya Juve Inter, serius gak bohong saya. Jadi aduh ya udah nanti lah kan bilang ke orang tua nih. Tapi dalam kepala benak saya ya udah batal bodo amat gitu kan. Walaupun mendenjut juga cara kepala kan mendenjut juga, aduh duit habis. Tapi yang di kepala tuh Juve Inter kapan main ya kan, apalagi musim corona gitu kan. Makanya saya selalu update lah berita Juve Inter tuh kapan sih gitu. Pas akhirnya Juve menang, saya senang, tapi beberapa hari kemudian saya mendenjut lagi, ya kan gue batal merit saya tahun ini. Tapi nggak ada sedih-sedih, lu nggak ada sedih-sedihnya ya batal nikah? Biasa aja sih perasaan. karena terlalu sering ya, karena terlalu sering. Mari bilang aja nggak ada yang dapelin, Bob sosokan bilang mau di rumah aja. Iya sih, karena di zaman kuliah kan males aja gitu, rasa males aja gitu memulai gitu tuh males aja. Iya sih. Ngomong-ngomong nih soal Juve, emang sejak kapan lu suka sama Juve, ngefans sama Juve? Suka Juve itu dari tahun 2002 lah ya. Dulu kan masih setelah tengah gitu. Dulu suka Juve itu karena rambut mirip Tacinardi awalnya. Oh, mirip Tacinardi tapi bukan enggak? Belah tengah tapi lurus gitu. Ya karena ditambah waktu itu kan posisi Tacinardi, ditambah posisi waktu itu kan sekolah, karena saya nggak pandai main bola. Tapi orang tua donatur.
duit kenceng gitu kan. Asik, yo, ya, oke, oke. Saya kiper dan dia Buffon. Terus? Dari situlah suka Buffon, suka Juve. Dari situlah tahun 2000-an lah. Berarti, Ya kan, Buffon tuh berarti tahun 2000-an gitu ya. Berarti lu Iya. lihat momen saat ini ya. Juve kalah champion tuh lawan Milan. Iya tahu, sakit hati banget tuh, dicengin di sekolah. Oke. Buffon saat itu keren lah. Aduh sakit hati banget di sekolah. Oke. Jadi gue bilang, Berarti lu kan udah suka Juve sejak 2002. ya Terus 2002. berarti pemain favorit kamu tuh tadi Tati Nardi dan Buffon ya? sama Buffon sih. Buffon, Sabtu kan ketemu kan Navarro gitu kan. Oh ya. Oke. Terus momen-momen apa saja sih yang lu suka ini di semua pertandingan Juve sampai sekarang? Yang paling berkenan lu? Yang paling berkenannya pasti kedatangan CR ya, itu gak nyangka sama sekali ya. Benar-benar kegagalan semuanya. Ekspektasi semua. Pemain seperti Japan. Jadi lah. Kalau main bintang mungkin makin kesininya kan Italia kan agak susah keluarin duit ya, terutama untuk bintang dengan pemain gede. Ketika kedatangan si Arsene Juve itu benar-benar luar ekspektasi lah semuanya. Iya sih, karena kan sebelumnya Agnelli juga waktu Andrea megang Juve kan dia bilang 10 tahun ke depan Juve akan mendatangkan pemain termahal dunia. Dia begitu hari dia nggak sebut nama sih. Iya. Tuh pernah ngomong ini ya. Waktu waktu masih zaman BBM, zaman Android ya ini BBM Mas Andar. Kasih tahu Mas Andar. Atau pakai headset Kak Lala yang 8.000-an nih. Nanti dia review. Kita. Ya oke. Pokoknya ini kita habis dihujat nih. Di live kita ini dihujat habis-habisan nih. Halo. Oke. Udah kan tadi momennya tuh sejak ini ya, momen kini. Kalau pertandingan yang paling lu suka pertandingan Juve lawan apa? Pertandingan yang paling disuka tuh yang pasti ketika lawan Inter sih, yang saat ini ya yang dari tertinggal 2-0 perebutan Scudetto yang gol digoin 3-2 tapi comeback. Gitu. Itu anjing gak nyangka seperti itu mainnya. Bener Sparta banget lah. Tapi kok lu nggak suka Inter? Padahal 2001 2002 itu kan 2002-an itu kan Inter juga, wah. Pemain-pemainnya hebat-hebat semua, ada Ronaldo, ada ini, ada Recoba. Gimana? Nggak terlalu apa sih, banyak kan ada memori perihnya sih waktu itu ketika ingat banget tadi seminggu sebelum ulang tahun itu lupa tahun berapa, tapi yang pasti skornya itu Inter menang 3-1 sama Juve. Gol terakhir itu Paulo Montero sundulan. Paulo Montero, oke. Itu kan itu seminggu menjelang tahun. Tetap gol terakhir itu derby di Italia. Dulu tuh memang udah benci Inter tuh gara-gara itu. Oke. Ya memang derby di Italia karena seminggu pulang itu agak lupa di tahun gitu. Dan Juve dibantai, Juve kena bantai lah saat itu. Oke. Benci banget sudah tuh sama. Sejak itu lu benci banget sama Inter ya? Iya benci banget sih. Tapi kalau sama pasangannya tidak. Saya pernah berpacaran sama anak Inter. Tapi ya saya kan bajingan waktu itu. Saya pernah. Oke. Saya pernah. Ya kelas Alexa tuh biasa lah. Gitu. Itu kata si Ari, katanya nih mau apa ada hadiah nggak katanya? Kenapa ini Om? Katanya Bang Arif itu gerbang gembok pintu
Terbang gembok pintu apaan, Bob? Terbang di oh nggak tahu sih. Gerbang apa pintu? Pintu masuk. Oh, pintu masuk. Tadi kan ngomong masalah pacar, lu pernah punya pacar sama apa? Pacaran sama anak inter, toh? Anak Apa inter. internona tuh? Gimana lu? Iya. Iya. Pernah tahun berapa dulu tuh ya? 2014 deh kalau nggak salah. 2014 tahun juga tuh. Terus gimana tuh akhirnya? Dia dukung Inter, lu dukung Juve. Muslim berantem Ya kalau atau misal apa? kita lagi, kalau misal dia match Ah, ya, menang ya sebab komen lah ke dulu tuh belum apa ya, masih masih SMS, masih teleponan lah oh, standar lah oh gitu. kayak Twitter gitu. Ini kan apa? Lu kan sudah sejak SMP ya pacaran. Ah, emang udah berapa kali lu pacaran sampai sekarang? Udah berapa anak perempuan lu rusakin? Pacaran sih kayak gitu aja sih. Kalau misalnya di challenge, lu coba kecer cewek itu gitu kan, ya udah ayo akan kita coba gitu. Tapi bodo amat. Ya ketika lagi pengen pacaran ya masalah ya ambiar langsung gitu, karena lebih milih bola. Ada juga sih pacar yang mendukung banget. Ya udah kamu ingat banget tahun 2014 saya disupport oleh pacar waktu itu ke Jakarta nonton bola. Terus Oh, nonton apa tuh? Juve? Juve All Star. Juve All Star. Oke. Aduh duit kurang nih. Hmm. Ya kan? Udah ngomong-ngomong kayaknya aku nggak ikut. Kenapa? Ya duitnya nggak sampai gitu ya, karena sama Tuhan masih kuliah ya. Belum ada penghasilan dapat gitu. Oh, Mantas duit di sana asik. waktu itu kurang 300 waktu itu terus gitu kan. Ya karena estimasi kan, aduh sayang memang nggak bisa naik bus itu paling malam gitu, dan ancang-ancang kita udah nyanyi di klip ini kopi duit lah gitu kan. Wih, gitu. Tapi masalahnya saya tuh nggak terlalu tertarik dengan kayak gituan gitu ya, kira ya putus sendiri aja gitu. Oh. Tetap pilih apa dan apa. Kalau emang nggak pernah punya pacar nih Juventina atau Juvedona? Nggak ada sih, karena ya memang kita biasa apa di komunitas ya biasa aja sih gitu. Udah jadi rata-rata Juventina atau Juvedona yang ada di tempat kita itu rata-rata bawaan dari pacarnya masing-masing gitu. Jadi kayak apa ya, yang benar-benar pure Juve yang kayak seperti Kak Atias Maria, kayak Kak Yulvi atau Kak Nadia itu amat jarang lah ditemui, amat jarang. Itu Bang Hari bilang suaranya Bobi kayak suara-suara telepon penipuan itu, Bang. Wah ini Om Aan jangan sampai nonton, nanti dia pindah kakak ke Makassar nih. Kalau ya Om Aan jangan sampai nonton ini, nanti dia pindah kakak ke Makassar, berbahaya ini, tergusur. Nah, Ya, artinya kan udah lama jadi Juve, jadi fans Juve, suka Juve kan. Terus lu terkenal juga sebagai playboy ya, set boy. Lu sering ngeluarin kata-kata ini. bucin. Itu terinspirasi dari mana? Bener, karena memang terkira. Emang lu memang Pasti ada memang dasar jadi seorang pujangga apa? Karena memang kejadian jadi alamiah seperti itulah munculnya tulisan-tulisan itu tuh kan, karena memang kita ngalamin, jadi ya terinspirasi itu dari pengalaman pribadi, coret-coret. Kalau zaman dulu ya mungkin deh, kalau dulu zaman dulu mungkin orang nulisnya di Binder gitu kan, set boy itu. Kalau sama sekarang ya kayaknya enak aja sih, jadi menertawakan kebodohan zaman aja deh. Oh gitu. Tapi memang seru sih, kayaknya menjadi mengeluarkan sebuah. Emang lu waktu sekolah dulu nggak punya diary? Buku diary? Lu nggak pernah nulis? Nggak ada sih. Ya buku diary itu ada, tapi ini gambar-gambar. Jadi dibelikan, jadi beli nih. Ada kawan yang hobi yang pinter gambar, jadi gambarin nih lah binder gua gitu kan. Ya seperti itu gitu kan. Bob lagi konsul sama Om. Iya sih, ini konsul ortopedi ya, masalah kesehatan pria.
Ya saya pengen perpanjang lagi soalnya agak 15 cm atau 25 cm ya. Udah, Mayer udah mati. Ya Merot ya. Udah mati. Ya lagi konsul dia Oke. Terus ngelihat kemarin pertandingan Juve kemarin gimana? lawan Napoli. Iya, lawan Napoli yang 2 pertandingan terakhir gimana lo lihat Juve? Nggak nyangka juga sih sebenarnya, bingung. Nggak tahu ya bingung. Nggak ngerti nonton era Ali. Sejujur agak sakit kepala loh, bingung. Ini main. Nih ada pertanyaan dari bentar jawab tuh. Ini pertanyaan dari ini Bang Iskandar yang dari Juventus di Singapura, di opsi Singapura. Apa bedain Juventus Indonesia sama negara-negara lain menurut lu? Mungkin kalau beda ya mungkin gini ya. Saya pernah ngobrol nih sama kawan-kawan ada Juventus ini mati ya. Ya? Jadi mereka antusiasnya pernah kan. Jadi mereka membakar flare itu beda loh. Jadi kalau kita kan di Indonesia bakar flare, di Indonesia kan sah-sah aja bebas ketika nobar. Di Malaysia diatur kalau nggak salah. Nggak boleh loh itu. Iya. Halo? Ya gitu kan. Tapi dalam Juventus Malaysia tuh pernah bilang semarak ya di Indonesia gitu kan. Semarak bagaimana? Aku tanya lagi kan. Ya kalau di situ kayak kami setiap itu kan fotonya ramai, memang ramai pada saat itu ya bisa 20 sampai 30 itu hal yang itu ya. Hidupnya lah. Ya kan? Nah, jadi pas tanya kan di situ boleh bakar flare ya. Orang Malaysia nanya ke Indonesia kan boleh. Pas aku tanya lagi ke orang Malaysia, apakah boleh bakar flare? Oh tidak. Bahkan mendapatkan flare itu tuh aja susah mereka di situ. Kalau di Indonesia kan, kalau di sini kan mbak bisa lah di toko-toko outdoor rata-rata yang gede-gede ada. Oke. Ya, karena kalau di Malaysia itu tuh ya jatuhnya apa katanya ya, pokoknya sebagai bahan apa nggak ngerti lah, lupa lah waktu itu. Gitu. Jadi artinya dia nggak sekarang bebas jual ya, boleh yang bahan baku flare. Nggak ngerti. Kalau di Indonesia kan masih bebas, apa lah gitu kayak smoke bomb, yang lain-lain itu tuh masih bebas. Iya, oke. Ya sih, tapi bagi saya ini, menurut saya ya, keunggulan dari Juventus di luar itu mereka betul-betul support Juve. Menurut saya ya pribadi ya. Dari sisi artinya mereka belinya bukan KW, mereka belinya asli. Semua mereka beli produk Juve. Menurut saya ya. Iya, itu bisa. Artinya mereka betul-betul support langsung. Artinya kan beli ori, otomatis duitnya masuk ke KW, masuk jadi ya ini pedagangnya. Iya benar. Mereka mensupport barang-barang original lah. Itu mereka. Iya. Itu mereka. Kalau itu sih sebuah akui. Ya mungkin faktor dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi mereka dibandingkan ini. Tapi ada juga loh teman yang itu bukan katanya tuh. Dia nabung gitu sehari sekian sampai memang dia mengkoleksi itu jersey original gitu ada. Iya, saya punya teman tuh, dia tergabung di MBI. Bingkoneri Indonesia. Ya. Nah, itu mereka itu teman-teman saya benar-benar ngumpul duit. Sekian pokoknya tiap musim dia beli ori. Bang, ngapain lu beli? Bilang biar sekali beli katanya ori. Tapi kan pernah dipakai juga. buat koleksi. Itu Om Iskandar bilang tuh, yang penting fashion ya Om. Iya sih. Fashion salah satu penunjang utama karena percuma kita datang ke sebuah tempat tapi kita nggak ngechat. Itu salah satu banyak fakta. Ketika nobar hal-hal seperti itu kayak ngechat itu penting loh ternyata. Jadi istilahnya separah gitu. Iya, itu benar. Jadi pernah di sebuah komunitas ya kan di apa ya, di Padang ya kan, boleh sebut GCI Padang nggak sih? Boleh, silakan nggak ada masalah, asal jangan kalau ada nih ya jangan sebut merek. Kalau ini jadi Padang. Ya jadi sampai salah satu orangnya itu kita jadi ketika nobar
Ketika apa tuh kita memang bernyanyi 90 menit tanpa duduk. Tapi kecuali ya bener-bener passion ultras banget lah. Bawa flare, pakai kasual, hal-halnya itu sih yang akhirnya itu ingat banget tuh ketika kuliah nobar jam 3 pagi, pulang jam 5 kan nobar Itali kan 245 tuh. Pulang ya pasti subuh ya kan. Padahal pagi kuliah gitu kan. Oke, Ya, tapi karena passion bergaul Pak Duka. Ya lanjut. Ya kan? Ya, Hal-hal lanjut. seperti itu loh, karena passion gila itu loh, karena memang benar harus ada satu orang gila untuk menggerakkan sebuah komunitas gitu yang benar-benar akan jadi rame gitu. Karena nggak memang terasa sih ketika waktu itu kan pernah sih saya sempat lah menghilang dari sebuah komunitas gitu kan, 2 tahun lah, karena memang nggak disuka, nggak ada gabung ke JC yang lain pun nggak ada bergabung juga gitu kan. Jadi pas balik ke Padang agak canggung juga gitu kan, apa yang kita bangun gitu ya, orang nobar tuh kayak sekedar nobar biasa gitu kan. Jadi akhirnya passion tuh nggak akan muncul, hampir sama kayak nonton TV gitu. Bedanya karena rame aja gitu. Okay. Tapi kalau kita nggak gila gitu ya nobar akan seperti itu aja gitu menurut saya sih. Karena makanya dulu sih pas kita dari Jakarta selesai Juve Tour Asia, mungkin lah ya kayak Curvano Bianconeri gitu kan. Iya. Ya, kalau kita kan dulu bikin Sumatera SOB lah kalau disingkat gitu. Ya kan sub ultra seperti itu lah ya kan. Passion seperti itu yang membuat rame loh bener. Akhirnya ketika nobar itu apalagi kalau big match, waduh, itu 100 orang nggak kemana loh, gampang lo nyarinya, serius. Terus ini kan nobar gitu. Terus gimana tuh? Lu nobar dengan lu berada di komunitas Juve dengan kalau nobar bareng ini komunitas lain tuh gimana? Gimana suasananya tuh? Kita ada juga sih nobar dengan komunitas lain tuh ada juga. Karena lebih ramai kan. Kayak Karena masa-masa iya ada. Nah, karena masa-masa fans itu besar loh sebenarnya banyak Pak. Hanya mungkin ada yang ya karena mungkin ada masa turun naiknya komunitas itu pasti ada. Iya pasti. Pasti ada. Ada komunitas lagi naik gitu kan. Tapi zaman itu kita karena ditambah dengan adanya turnamen besar yang mempertemukan antar fans club. Kalau kita kayak di Bandung kan ada persatuan fans club kan ada. Iya ada. Kalau di sini ada namanya yang disponsori sama sama salah satu salah satu merek rokok. Seperti itu ada di sini, sama juga di sini ada. Iya, itu yang bikin ramai akhirnya. Jadi ketika kita dapatkan nobar tanpa big match ya, 30 sampai 50 orang itu standar. Dan apalagi kalau udah Liga Champion, udah ketemu partai besar gitu kan, itu 100 orang tuh gampang loh sebenarnya, gampang banget. Sampai kita sewa lapangan futsal gitu, 2 layar. Ya sama lah kayak di Jakarta, sama lah kayak di VD ya. Iya. Sama lah. Itu penuh banget gitu. Ya, saya sih terakhir nobar di Jakarta itu waktu final Coppa Italia tahun 2000 berapa itu, yang ngelawan Milan yang pakai stadion GBK. Ya, pakai GBK tuh asik-asik banget, jadi dipisah support Milanis Mises di sebelah kiri kan, di sebelah kanan layar 2. Itu seru banget loh. Artinya habis nobar langsung sama-sama, nggak ada keributan segala macam. Itu paling seneng banget tuh. Yang ada nobar bareng ini tapi nggak ada keributan. Cuma ya oke lah kalau saling ngecen, balas cen itu kan asik juga sebenarnya. Asik. Tapi setelah itu ini gimana kalau di sana? Apakah ada benturan atau ini? Dulu sebelum ada persatuan fans club ya, itu nobar tuh ya jangan kan nobar lah. Turnamen futsal aja kita baku hantam loh. Ya pasti tahu lah, derby di Italia itu memang terbukti di lapangan. Iya. Hantam tuh. Hanya makin kesininya ya berdiri ya, karena apa ya, kita ketemu teman-teman di luar fans club tuh dalam dunia yang profesional kayak dunia kerja gitu kan. Ya udah akhirnya kita melunakkan diri. Benar. Iya sih. Karena teman kami juga kan begitu. Malah sejak itu kami juga di Polma tuh langsung pelopori aja. Bikin trofeo antara Milanisti, Juventini. Ya udah kayak bikin aja kayak gitu. Asik-asik aja, artinya kan bangun kekeluargaan, bangun ini.
zaman-zaman itu masih keren-kerennya lah, sebuah komunitas itu masih aktif lah, apalagi dulu Inter datang ke Indonesia, Liverpool datang ke Indonesia, Juve datang Indonesia, Chelsea datang Indonesia, apalagi ya, Roma pernah kalau salah ya. Kalau saya nggak tahu, saya Ya kan? ingat. Ya, so, dulu tim-tim kayak gitu tuh ya, itu yang akhirnya fans club tuh akhirnya jadi rame gitu kan. Karena ya kapan nih kita ke GBK bareng-bareng, wah itu tuh ya tiba-tiba banyak aja rame gitu. Itu ingat banget tuh zaman gitu. ke GBK, ada teman kuliah, ibu-ibunya dia suka uang kuliahnya dia pakai untuk ke GBK, jadi selama 1 semester dia nggak kuliah. Halo. Ya halo, masih kedengar? Jaringannya. Ya oke, lanjut. Jadi ada teman waktu yang paling ingat tuh momen tuh, ada satu teman pada saat kita selesai kita mau ke Jakarta, Juve tur Asia kan. Kalau saya kan disupport sama pacar waktu itu, duit ya kan. Asik ya. Terus? Nah, ada teman yang apa ya? Dia bilang sama ibunya, "Mah, uang kuliah, uang kuliah begitu." Salah itu. Ditilep. Jadi selama 1 semester dia hasil kuliah tuh dia palsukan ke ibunya. Ada. Bangga gitu. Luar biasa. Ya. Bener-bener. Demi cinta ya. Iya. Demi cinta. Ingat banget tuh perjalanan kita itu tuh, ingat banget lah. Itu perjalanan berkesan lah. Orang bilang jangan salah loh. Kami pergi dari Padang ke Jakarta itu bukan naik bus enak loh. Bus kampus tuh kan kecil. Iya. Dipas-paskan isinya. Jadi ada teman yang tidurnya di apa gitu kan, dibikin tempat tidurnya sendiri lah gitu. Ada yang akhirnya pokoknya bener-bener kan, waduh bener-bener apalah. Makanya saya waktu itu kan, karena saya awalnya nggak ikut kan, karena pulangnya masih naik bus lagi gitu kan. Saya udah cek gitu kan, kalau pesawat tapi kurang, ya udah akhirnya pacar lah yang pas nih duit pesawat nih pas mau balik, oke lah gitu, saya caw gitu. Nah, terus kalau soal pacaran nih, emang lu pernah bucin nggak? Sering nggak tahu Atau kenapa lu- ya, karena mungkin Lu tipe bucin atau apa? gue yang bucin, gue kayak Lu tipe bucin. ya. Gue yang bucin. Sampai sebucin apa sih kamu sebenarnya? Perlu nggak diceritain? Gue nggak, pada saat itu ya gue nggak pernah kuat kalau misalnya nih gue sama pacar jalan nih di mall. Kode cewek ini kan gue ngerti, ketika dia pengen sesuatu atau tas atau sendal lah apa yang kebutuhannya, dia pasti kan lihatnya kan panjang. Ya kan, nggak dibeliin gimana, gue nggak apa, aku nggak, ayo udah belilah gitu. Jadi gitu. bucinnya seperti itu sih. Justru seperti itu ya. Terus kalau diputusin? Enggak, sering banget sih, bahkan bukan diputusin lagi sih, tapi tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Ada sering gitu ya. Hilang tanpa jejak ya, hilang tanpa kata. Ya, karena ya mungkin karena saking juga suka Juve banget ya, jadi gini. Cewek itu kan penonton, jadi kawan-kawan kan, jadi kawan-kawan kuliah ini kan iseng nih ngebaca HP. Dia chat. Ada chat ini pasti tentang tiap hari. Serius. Kalau pacaran ngapain? Ya ngobrol nggak biasa gitu kan. Jadi pertama kan nggak tahu nih. Gak ada cerita Juve, baru lah dibuka sama kawan gitu kan. Allah, lu pacaran bahas Juve aja, lu tiap hari tahu dari mana ya, gue baca chat gitu. Sama dulu kan apa kan hal yang sama teman gitu. Ya seperti itulah, mundur sendiri lah. Gitu. Oke. Artinya gini, terus kalau seumpama nih, lu ini ada yang benar-benar serius sama lu, ngajak nikah, terus lu dikasih pilihan, lu pilih gue atau Juve? Sekarang lu udah bucin banget nih sama ini. Sedangkan pada saat itu Juve udah mau final di Champion. Kayaknya gue milih tetap Juve deh. Passion gue gak bisa dilawan. Gue bergerak di passion selama ini. Jadi lu rela ditinggalin. Anggaplah ini siapa ya? Pevita Pierce. Lu anggap contoh ya. Pevita Pierce.
ditawarin. Lu pilih gue atau lu pilih Juve? Gue tetap pilih Juve lah, enggak. Yakin? Gue tetap pilih Juve kalau yakin. Karena pacaran ya. Kalau bicara ya yang sebangsa-bangsa Evita tuh gue udah sering sih dulunya gitu. Jadi bukan hal yang kata orang kan cantik-cantik, jadi bagi gue tuh biasa aja sih gitu. Oh gitu. Cara gitu. Orang biasa gitu. Aduh, Forza Milanisti. Oke, Forza Milanisti. Porto, Merda Milan. Nah, apa yang ngebantu gua? Merda Milan. Tapi kan pertandingan ketiga ya arti setelah ini awal musim apa? Setelah ini kayaknya Ya, Milan lagi. pasca new normal. Oh silakan Paduka, kamu nanya Ya. sama Bobby. Tuh nungguin dan dari Paduka tuh. Nah, Itu kan pertandingan ketiga nanti ini lawan Milan kalau nggak salah di kandangnya Milan. Nanda, Iya. pasca new normal ya? Iya, pasca normal. Kan besok normal. Kan bolak subuh dulu kayaknya kalau nggak salah. Iya, hari Minggu subuh kalau nggak salah. Senin subuh udah mulai. Ah, lawan Bologna. Iya. Nah setelah itu Kayaknya pertandingan ketiganya lawan Milan tuh. Oh, lawan Milan ya. Milan Merda sih. Tuh. Enakan punya pacar anak kamu itu atau cewek biasa-biasa aja. Enakan punya pacar tuh ya kok dari anak-anak biasa aja deh. Kalau di komunitas, aku ada pacar gua tuh dulu pernah pacar ada yang tahu kalau dia adik gua, ada yang nggak tahu. Anjing lu gitu. Anjing. Terus sering sih kadang apa ya ketika lagi ngomong Terus nih. Amin, araan. Terus boleh nggak lu kasih ini ya tips nih. Gimana sih lu ini sama cewek? Lu ngerayu cewek biar mau sama lu. Lu pakai kata-kata ini atau gimana? Atau lu selengean aja? Gue selengean aja orangnya, selengean. Nggak pernah apa ya? Berikan hal-hal romantis tuh ke perempuan. Nggak, sulit. Tapi gue pernah sih iseng-iseng sekali-sekali ya, karena mungkin masih bakat ya. Ya gue bikin apa ya? Quote romance. Ada lulu. Terlintas aja. Lagi. Gue lebih keselengean banget. Sampai keselengean juga itu ya. Kontak celana pendek, serius. Pakai sepatu, kaos, celana pendek. Kelengean gue kayak gitulah. Gak pernah tahu tempat juga ya, bodo amat. Karena saya sampai ya udah. Tapi apa namanya? Kan lu pernah ini pacaran sama anak komunitas yang beda tim. Lu pernah ngajakin nobar nggak? Lu gimana tuh waktu ngajakin nobar? Gak pernah. Ketika dia ngajak gua nobar, gua tolak. Terus dia? Lu ajak dia nobar? Gua nggak berani juga. Karena ya takutnya kan, karena kan ya pasti bahasa Merda tuh pasti keluar lah. Rival tuh pasti keluar soalnya tiap channel rival pasti keluar dan tahu diri lagi. Terus ini anggaplah lu dapat ini Jupe yang sama-sama suka Jupe. Terus kalau lu panjang umur lu nikah sama dia, lu nggak ada niat nih mau ngajakin dia ke honeymoon ke Turin? Ya tentulah pengennya ke Turin lah pastinya ya kan. Mas ya kabahnya kita lah. Kabahnya kita tuh dapat Turin sampai nggak mungkin. Dulu ya. Balik deh depan rumah efek CDP. Ya sih, soalnya si Dipping itu suaminya sekarang polisi. Makanya gue gak mau ngomong gitu. Ya Allah, Anda ngomongin masalahnya itu, aduh.
Ya Allah. Hmm. Ya, Selama lu pacaran nih sama cewek nih kan, lu gimana tuh ke orang tuanya? Orang tuanya tahu Kenapa? atau gimana? Lu sejak pacaran selama ini sama anak komunitas ataupun non komunitas itu, lu kasih gimana tuh ke orang tuanya? Gimana tuh ke orang tuanya? Oh, oh, misalnya kita ke orang tuanya gitu. Terus putus Iya, suaranya sih. Maksudnya itu orang tuanya nanggapinnya gimana? Kalau lu Oh, nggak ada sih, nggak pernah sampai ke orang tua. Nggak pernah sih, nggak pernah. Kalaupun misalnya, kalau yang dimilih tempat juga gitu kan, palingan ada party gitu kan, bilang aja, aja situ dia bohong, udah aja tugasnya gitu. Kita dapat beliau gitu kan. Seperti itulah. Tapi itu jarang juga sih, karena yang bikin malesnya itu tuh karena ketika sama teman-teman kita ngobrol otomatis kita harus gitu. Oke. Ya, jadi kalau bawa pacar tuh menyusahkan, jujur. Nggak bisa ngebir, nggak bisa ngerokok. Bener-bener ya anak baik. Bangke. Lu jadi anak soleh kalau depan orang tua pacarnya lu. Makanya males gitu kan. Makanya apa? Kalau terbiasa, jadi kan sebelum nobar tuh kan ada tuh tempat yang nggak menyediakan bir. Udah beli bir kaleng di gitu aja, udah pakai rokok. Seperti itu. Jadi memang udah terbiasa nobar itu tuh kita ngebir dulu gitu kan. Jadi makanya ketika bawa pacar kayaknya tidak enak perasaan saya. Terus mau berkata anjing kan nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Terus kita gini, bagi yang nonton ya, bagi yang nonton nih, mohon maaf ya kalau agak-agak ada spam kata yang kurang sopan, yang bahkan tidak sopan sama sekali, saya mohon maaf. Ya tapi itu memang saya selengean orangnya, jadi slow ya. Ya nggak apa sih. Ya, namanya juga ngobrol santai lah warkop ya. Jadi kita ngomong kalau di warkop aja. Kita kan tetap ini fokusnya ke Juve. Nah, terus gini, kita kembali ke Juve ini. Lu ngelihat Juve yang sekarang dibanding lu pertama kenal Juve, tahu Juve, lu menurut lu gimana tuh? Bagusan mana? Kalau bagus kuat otomatis kuat sekarang. Tapi secara tim ya, kayak dulu lah. Kayaknya kalau dulu main itu benar-benar grinta tuh kelihatan banget. Jadi benar-benar apalagi berjuang sampai menit akhir itu tuh benar-benar ngeri lah gitu. Pengennya si Juve itu seperti itu dari awal, itu nggak pernah meremehkan tim, bermain serius. Ya karena nggak ngerti sih Sari ini dia. Gimana? Jadi nggak ngerti gitu. Lagi pelatih kita ada ngeri juga kayak era Lippi gitu kan bermain kayaknya bermain tuh dengan gitu kayak sekarang gitu, dia bermain apa putar sana ini apa sih sari bol nih gak ngerti lah gitu. Gak ngerti. Dari lu kenal Juve, lu tahu Juve. Coba dulu nih dari Bang Iskandar nih. Satu waktu gue mampir ke semua daerah Indonesia yang ada Juve-nya. Oke bang, tunggu. Pokoknya kalau ada di Makassar lu, Bang Iskandar calling aja. Ya. Semua daerah kami pasti akan terima kok. Makassar, pokoknya seluruh ini semua. Ya, calling aja lah. Kalau ke Makassar mau ke Polman. Ya. Om Iskandar ini pernah ke Batam, dia gabung sama JCI Batam waktu itu. Hanya waktu itu nomornya jam 2.45 ya, karena jauh banget sih, karena di daerah kita Batam ini bagi yang udah tahu Batam mungkin baru enggak kenapa agak apa ya jauh. Tinggal saya ya, jadi Om Iskandar nih pernah datang ke JCI Batam, ketemu sama Bandung Genzor namanya. Sini lah. Apa gitu. Seperti itu. Oke. Terus ini kembali ke Juve. Menurut lu nih,
menurut lu nih sebagai Juventini, sejak pelatih yang paling baik, paling bagus menurut lu nih ya, sejak lu kenal Juve sampai sekarang itu siapa menurut lu? Antara Conte atau Marcelo Lippi. Oh itu dua ya. Antara dua itu sih. Tapi kalau misalnya lebih dikerucutkan lagi ya, tetap Siapa? Majisnya tuh kayak gimana ya? Dia tuh santai, tapi strategi itu berjalan lah. Kita nonton Juve itu ya udah ngerti gitu, harus seperti ini 4-4-2 apanya gitu kan, 4-4-2 sayap gitu kan. Conte pun 3-5-2 nya pengen seperti itu. Apa ya? Antara Conte, kalau dibilang Allegri mungkin orangnya kalah apa ya? Mungkin dibandingkan Conte lebih lama Allegri ya pelatih ya kan, berapa tahun dan sukses dengan gelar ya, sukses dengan champion juga ya kan, maksudnya sukses dalam artian kita udah lama nggak masuk final kan, tiba-tiba udah 2 kali masuk final. Oh, oke. Terus kalau dibandingin dengan Allegri gimana tuh? Bahkan Allegri kan juga 2 kali ya nggak salah ke final. Tapi karena aku tuh menilai yang apa segi permainan gitu, kita kan benar-benar kayak Klopp ya, gegen pressing benar-benar sampai detik terakhir benar-benar berlari lah gitu kan. Oke. Artinya lu kan lihatnya kayak gitu kan, artinya lu lebih suka dengan di Marcelo Lippi ya. Nah terus andai ini ya, kita berandai ini. Andai lu jadi pelatih, kan? Lu ditunjuk sama sama Mas Andar itu, lu ditunjuk sebagai pelatih Juve. Jadi pelatih Juve. Lu mau jual yang sekarang ini, lu mau jual siapa? Lu mau datangin siapa? Gua mau jual yang pasti gelandang rata-rata kayak Matuidi, Khedira, gua jual. Gua datangkan Pogba, ya kan? Terus sih, kalau striker kayak kita udah mumpuni deh. Kita tuh yang energi. Yakin? Kita ada Dybala, ada Ronaldo gitu. Yakin lu striker ini udah mumpuni? Kalau Dybala, Ronaldo, Costa itu bisa dimaksimalkan lah. Hanya kita tahu lah, di mana ada Ronaldo, pasti salah satu akan ada pemain yang mati. Itu ya karena kita tahu tipikal Ronaldo itu pengen bener-bener dilayani terus lah. Dia nggak pernah jarang melayani. Ya kan, Kevin Tema. Iya. Aja kan nggak butuh pemain nomor 9 nggak. Gimana lu lihat ini? Lihat di si siapa namanya? Higuain. Higuain, daripada Higuain mending bawa balik Mandzukic lagi deh. Nah, gue sih lebih itu juga. Kita butuh yang kayak ini. Kalau saya sih, menurut saya lu itu lebih senang kalau striker yang kayak ini, kayak Mandzukic. Minimum. Ya ini gue udah nih kopi hitam gula merah. Oh, buat begadang, dasar. Kampus pagi. Nah, terus pelatih lu nggak mau ganti nih? Ada lu jadi Andrea nih, jadi Andrea. Lu nggak mau pelatih ini? Gua ganti. Sari. Gua jual Sari, gua datangkan mungkin Jurgen Klopp. Gua suka main yang tipe-tipe full pressingnya, mungkin Jurgen Klopp lah kayaknya. Karena senang juga sih lah gaya main Jurgen Klopp tuh yang dari era gegen pressingnya benar-benar full attack seperti itu. Oke ya. Berarti lu maunya Klopp. Tapi kalau gua sih lebih senangnya Mourinho. Gattuso. Mourinho. Oh Mourinho. Nggak, kenapa gitu? Bisa. Ini menarik nih karena Mourinho itu kayaknya udah kehabisan ide ya, kehabisan taktik kayaknya ya. Karena di Tottenham pun ya, ya seperti gitu-gitu aja gitu. Gue sih lebih senang, kalau saya sih sukanya Mourinho. Karena gue sih suka filosofi bolanya, nggak usah bermain cantik yang penting menang. Dan
Dan dia juga hafal banget sih soal ini, soal dia sih kalau gua lihat sih gaya melatihnya tuh agak Italian banget sih. Kepentingan pertahanan Iya, yang Catenaccionya ya. Oh. Nah, Gua sih tuh, itu. tim Mami itu. Tiga. Ada Mami. Gua tuh itu sih kalau bukan Mourinho sih gini si Simone Inzaghi. Inzaghi yang Lazio atau Inzaghi Venezia? Lazio. Yang Lazio ya. Kenapa gitu? Oh. Kalau Iya sih. malam nggak nonton apa ya? Nggak nonton. Pertama itu dari semangatnya, gitu kan. Dari kalau Inzaghi itu kayak gimana gitu, asik banget loh, iya. Gayanya dilihat aja di Lazio itu. Apalagi kan dia udah paham betul tuh. Soalnya kan Lazio dia udah ngalahin 2 kali Juve, away ya. Udah ngalahin Juve. Artinya secara otomatis pelatih ini udah hafal banget pemainnya Juve. Kita tahun ini agak babuk ketemu Lazio. Dia duit Juve banyak, duit Lazio nggak ada itu. Ya, duit Lazio nggak ada. Kan Lazio tinggal ambil Nesta di Frosinone. Iya. Sama sih. Gak lala mana ini? Oke. Banyak sih benar. Terus ini kan gimana lu lihat Juve menghadapi Liga Italia ke depannya ini dengan hasil pertandingan kemarin tuh. Mungkin lawan Bologna optimis secara keseluruhan optimis sampai selesai. Optimis sih karena ya kita udah memulai 2 pertandingan terlebih dahulu, berarti mesin kita sudah lebih panas dibandingkan tim yang lain. Oke. Jadi kita lebih apa lah ya pasti atau sih selagi asal nggak ngerti sih sebenarnya jeda corona itu kan ada 2 bulan lebih, kok Sarri kok masih kayak gitu-gitu aja melatihnya gitu, kok apa dia nggak ada buka YouTube, apakah kita YouTube terbukti gitu kan ada teknik pelatih lain Sarri. Kayak sih dia nggak punya akun YouTube, kayaknya dia nggak punya kuota kayaknya. Iya ya. Ya. Di Italia Pornhub itu dibuka ya. Masa ada nggak nonton YouTube sama sekali? Hari apa nggak bisa, apa susah cari keyword, baca gitu taktiknya Zidane gitu kan, Jurgen Klopp gitu, aplikasikan apa jangan di rumah Mauricio Sarri tidak ada komputer gitu kan. Iya sih, jangan sampai. Ya, kok gitu pas pikir ya kan. Menjelang lawan Milan duluan ya kan. Ya mungkin kepikir kan bakal ada evaluasi ini gaya main mungkin karena mikir jelek itu karena ya dah mungkin canggung lah ya kan, udah lama nggak main, tiba-tiba kali main ketemu partai besar gitu kan ya pasti canggung mikirnya rehat lah, tahunnya pas lawan final lawan Napoli ternyata babak juga ternyata. Aduh kayaknya ada 2 mes loh gitu. Gak ngerti padahal latihan udah duluan. Ini 2 pertandingan kan, 2 pertandingan. Ya. Sama sekali nggak bisa nyetak gol di waktu normal. Iya benar. Saya bingung nih kenapa gitu kan. Masa gosok voucher terus kita gitu kan, voucher. Ya. Itu tuh vouchernya belum terjadi ini. Iya. Aduh. Makanya kalau saya sih agak pesimis kalau ngelihat Juve untuk menghadapi musim ini, akhir musim ini. Agak pesimis dengan kalau untuk champion kalau nggak mengubah sama kalau si Sarri ini nggak mengubah taktik atau ini, saya sih agak pesimis. Apalagi kan masih ada Lazio, Inter. Iya, Nah, tapi kalau Inter ya. Aduh. Apa ya? Lazio Kalau untuk Liga cuma Champions kayaknya
Ya, gimana tuh Ya, dengan Liga Champion? sama- Gimana lu lihat dengan Liga Champion tuh? Ya kalau Liga Champion kayaknya pesimis lah. Gak usah berharap kayaknya sih. Paling harapannya tetap di Liga aja udah bener deh. Karena dengan gaya main seperti itu, saya sering kali jadi kayak akhirnya agak garuk-garuk kepala deh kalau bicara Champion sama Sari ini nggak. Dari Chelsea cuma kelihatan banget sih Eden Hazard tuh Oke. juga. Terus? Ya kan? Palingan Gitu. harap Itali sih gitu kan. Kalau Liga Champion bapak kayak kita badut Eropa kayaknya bener. Oke gitu ya. Terus kalau nanti lawan Lyon nanti Lawan Lyon kan udah kalah 1-0 Aduh. nih di kandangnya Lyon. iya. Juve ini sering PHP sih. Nggak tahu kenapa.